Gimana udah kedengeran suara saya? Mohon maaf. Bang Zul kedengeran ya suara saya Bang Zul? Saya nggak dengar apa-apa. Tes tes. Sekarang kedengeran? Terdengar Ustaz, jelas. Kalau enggak. Kalau ini kedengeran sekarang? Terdengar Ustaz, jelas. Oke. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya saya ngecek dulu takut nggak jelas ternyata udah banyak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya izin share screen. Ya, jadi ini adalah pertemuan lanjutan kita mengkaji Nahdlatul Usul dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yes. Dan pembahasan terakhir kita adalah seputar tes selesai mantul dari Iya, sisi memang Ustaz. Betul. ya. Oh, masih mantul nih gimana? Sekarang udah enggak. Oke. Ini majas, terakhir tentang hakikat dan majas dan ya kita dudukkan bahwasanya yang benar dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama bahkan dikaitkan ijma soal itu yaitu bahwasanya majaz ada dalam bahasa Arab dan juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini pendapat baik usul fikihnya Hanbali dan Syafi'i maupun konsep yang dipaparkan oleh para ulama Syariah dan Salafiyah. Hal yang sama yaitu mayoritas mereka berpendapat majaz ada dalam bahasa Arab dan dalam Al-Quran Al-Karim dan posisinya dia sudah dikenal di kalangan as-salafus salih bahkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para pakar bahasa Arab di era tabi'in dan tabi'in. Kemudian kita baca ulang sedikit apa yang sudah dibahas oleh Syekhul Islam wal majazu kata beliau lafzun mustahmalun biwad'in tsanin li'alaqatin, yaitu dia lafal yang digunakan untuk penggunaan yang kali kedua sudah kita contohkan bagaimana misalnya singa atau aswad dalam bahasa Arab. Fayajibu sabqul wad'i jazman lal isti'mali fil asahi wa huwa kan fil asah. Ini sudah sampai di sini. Maksudnya majaz ada ya. Secara konsep ada dan benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya contoh-contoh majaz dan alasan kenapa kok ada majaz. Kenapa digunakan majaz itu? Ini sudah selesai dari pembahasan. Atau bisa menjawab. Ini kenapa nggak bisa? Ya.
Dan lagi nggak bisa kontrol paste, kontrol V. Oh, nggak bisa paste nih. Tadi kepencet menang sih ini. Tadi yang nggak bisa. Oke, sekarang udah bisa. Ya. Wa inna ma yu'dalu ilaihi li thiqalil haqiqah. Kata Syaikhul Islam, majas digunakan karena hakikahnya berat. Ya. Diberi contoh oleh beliau misalnya kata-kata khonfakit. Ya. Ini kata yang hakikah sebenarnya untuk menunjukkan sesuatu yang menimpa dengan dahsyat. Ya. Tapi khonfakit susah diucapkan. Ya, teman-teman kalau seandainya melihat di kamus saja mungkin kata khonfakit itu kata yang maknanya sedikit. Ya, sekali lagi saya ulang, mohon maaf. Jadi khonfakit ini sebenarnya kata beliau adalah ada ya peristiwa dahsyat, suatu yang luar biasa. Dalam sebagian kamus disebutkan dia adalah suara serangan musuh, suara kendaraan yang mereka gunakan, seperti kuda misalnya. Nah, tapi karena sulit, berat diucapkan khon fakir. Nah, kemudian diganti saja kata tersebut, ya, menjadi bukan bukan yang digunakan tapi majaz. Itu apa? Yu'dalu anhu ilal maut, misalnya. Diubah jadi kematian saja. Sebenarnya maksudnya bukan kematian, tapi datangnya musuh. Tapi karena datangnya musuh nanti berujung pada kematian, diungkapkanlah datang kematian, bukan datang akhon fakir, karena berat. Jadi contoh, di kolil hakikoh, saya petafan. Dan ini mengingatkan kita pada pembahasan awal sekali ilmu ma'ani. Kemudian di ilmu ma'ani, di sini konsep tentang beratnya mengucapkan satu kata. Yang itu membuat kata tersebut tidak fasih. Istilahnya, kalau dalam satu kata itu, tanah huruf. Huruf-hurufnya tidak beraturan. Tanafur, saling bertolak belakang. Saling membuat kita sulit, dia tidak sinkron satu huruf dengan huruf yang lain. Saling lari-larian, tanafur. Sehingga otomatis ketika diucapkan, sulit. Misalnya omongan sebagian penyair, konon itu adalah Imrul Qais, wadairu mustajiratu ilal ula. Mustajiratun, mustajiratan. Bayangkan ada ta, shin, zai, berderet. Sulit diucapkan. Kata-kata yang sulit seperti ini, orang Arab kemudian lari, udah kita pakai manjas saja. Ya, alih-alih menggunakan kata fakir, mereka menggunakan kata mau datang musuh, datang musibah besar, dikatakan datang kematian. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, au basya'atiha atau gak enak karena eh, kata tersebut konotasinya negatif. Kata tersebut saru, basya'ah karena takut menghindari kata tersebut yang kurang enak diucapkan. Basya'ah tuh basya' ya tidak pantas. Basya'ah ketidakpantasan. Ya.
Di sini diberi contoh misalnya khiroah. Contohnya khiroah. Ini hakikohnya ya. H, M. Haknya khiroah. Khiroah itu ya kegiatan buang air besar. Nah, buang air besar sendiri sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu majaz. Buang air besar. Ya nggak? Majaz kan. Hakikatnya kan nggak begitu. Hakikatnya bukan buang air besar. Hakikatnya ya malah mengeluarkan feses. Kalau keluar. Tapi kan Basya gak bagus. Gak enak dengar. Gak nyaman. Saru gitu bisa dalam masih contoh yang sama juga. Maka alih-alih menggunakan kata kiroah dan ini ada di hadis Bukhari sebenarnya orang Yahudi yang bilang tapi kan Nabi hukum yu'allimukum kulla syai'in hatta al-qiraah. Nabi kalian mengajari segala sesuatu sampai-sampai urusan qiraah. Si Yahudi pakai kata qiraah. Kata-katanya sebenarnya saru ya, kata-kata kotor. Kotornya bukan kotor keji gitu, enggak kotor ya menjijikan, ya, enggak enak didengar. Terkait feses gitu. Hal apa yang dikeluarkan manusia ke makhluk. Maka atas Salman iya benar. Nah, kata qiraah ini nggak digunakan dalam Al-Quran. Tapi digunakan justru adalah majaznya. Yaitu apa? Ghaid. Saya di surat 5 ayat 6. Auja ahadu minkum minal ghaid. Atau salah seorang di antara kalian datang dari ghaid. Ghaid secara bahasa, ini majaz ya. Artinya tempat yang dia diartikan tempat yang tersembunyi, rendah, tempat rendah dan tersembunyi. Karena orang, mohon maaf, kalau buang air besar ya, atau buang air kecil juga bahkan. Kalau mohon maaf. Itu cari tempat-tempat yang seperti ini. Ya, dia cari pinggir mendekati sungai misalnya. Contoh, tersembunyi dari orang, dia lebih rendah daripada dataran tinggi. Nah, tapi apa yang dimaksud adalah dengan ayat tersebut ya? Dari ayat tersebut adalah orang tuh batal wudhunya hanya karena datang dari tempat yang rendah dan tersembunyi. Coba saya tanya. Nah, Allah bilang, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Itu kan bicara tentang pembuat hal-hal yang membuat seorang berhadas. Apa jadi berhadas? Batal wudhu hanya gara-gara datang dari tempat rendah dan sembunyi. Coba saya tanya para hadirin. Batal nggak wudhu? Iya itu Tidak, aku Tidak, Ustaz. Ustaz. Ya, tidak ya usah. enggak, bukan itu kan. Yang membatalkan itu kan itu. Yang membatalkan apa? Ya, mohon maaf, aktivitas yang orang bisa lakukan saat mereka mencari tempat-tempat seperti ini. Tapi kan nggak nyaman kalau Quran bilang, atau salah seorang dari kalian buang air kecil. Quran nggak elegan. Ya benar ya. Maka Allah gambar, ungkapkan dengan kata-kata, "Au jaa ahadun minkum ya ghaib." Ghaib ini tempat rendah, tempat sembunyi, gitu. Yang dimaknai juga tempat yang tenang, gitu ya. Tempat yang tenang, boleh gitu tambahkan unsur lain. Tenang. Mirip orang Indonesia lah. Kalau mau izin ke guru, izin ke belakang, gitu. Tentu kalau cuma ke belakang doang, kalau saya jadi guru sih nggak izinin lah. Kalau hakikoh, ngapain ke belakang? Anda kalau jadi guru, muridnya bilang, Pak izin mau ke belakang. Bener-bener hakikoh tuh belakang. Mau ke belakang doang. Anda izinin nggak keluar kelas cuma untuk ke belakang? Tidak usah. Ya kan, ngapain ke belakang? Lagi belajar, pindah-pindah tempat ke belakang. Ya. Tapi kan kita ngerti, oh majas jasa. Karena kurang sopan kalau disebut. Ya itulah, yang hakikohnya. Jadi ini basya'ah. Pun masuk ke dalam kategori ini misalnya hal-hal terkait dengan hubungan seksual. Dan terkait dengan seksualitas secara umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Ahzab misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha
Nah, Allah bilang, wahai orang beriman, kalau kalian nikah sama perempuan, kemudian kalian ceraikan sebelum kalian menyentuh mereka, maka nggak ada idahnya. Kita semua tahu, ini ayat berhubungan dengan orang yang menceraikan sebelum dukhul. Dukhul sendiri majas, kan? Tidak tahu juga. Ini sebelum kalau dalam madzhab Syafi'i baru disebut dukhul manakala ya terjadi memang akramakumullah persetubuhan. Dan bahkan kata persetubuhan dalam bahasa Indonesia saja, for your information itu juga majas, itu kias sendiri. Kalau kuliah intinya begitulah. Alhamdulillah, bangsa Indonesia ya, dan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu secara umum sudah mewariskan nilai-nilai luhur dalam bahasa mereka. Ya, menghindari hakikoh ya ketika mengungkapkan hal-hal seperti itu ya ketidakpantasan ya. Oke. Lalu bilang menyentuh sebelum kan menyentuh mereka. Ijma ulama maksud menyentuh di situ dukul. Bukan cuma nyentuh aja, dukul. Ya baru ulama beda pendapat. Kapan disebut dukul? Sebagian mazhab cukup masuk pintu berdua, tutup pintu jegrek, itu sudah dukul. Berlaku hukum-hukum ba'da dukul. Ya, seperti mahar harus sempurna dan. Tapi kalau mazhab Syafi'i maka dukul menurut mazhab Syafi'i harus terjadi benar-benar ya, kalau ilaj harus adanya populasi kalau dalam pelajaran biologi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga al-jahliyah atau nggak tahu. Ya, jadi si apa namanya mutakalim ini nggak tahu, nggak tahu hakikatnya yang menggunakan majaz. Jadi jahliyah. Hal di sini kembali kemana? Hakikat. Jadi bisa saja kita tidak mengetahui hakikat. Tentu ini nggak berlaku bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau memang ingin menyembunyikan saja, menyembunyikan. Bisa juga si orang yang dia ngomong nggak tahu, karena dia nggak tahu hakikatnya. Dikasihlah majaz. Tapi nggak boleh berluas-luas soal ini. Dan semua majlis pembahasan juga sama. Jangan sampai lari pada pembahasan yang sepakat ulama bahwa itu adalah kekufuran, yaitu pembahasan batiniyah dari aliran yang misalnya sebut saya contoh koron itu. Itu saja misalnya salah satu aliran batinnya besar, Ismailiyah. Karena mereka memahami, punya pemahaman bahwa apa yang disampaikan di Al-Quran tentang misalnya. Dan ini lain-lain yang saya sebutkan dari contoh, belum tentu contoh yang tadi saya sebutkan namanya itu benar-benar meyakini persis seperti ini ya. Tapi ini contoh, dan lain-lain. Termasuk juga falsafah Islamiyin, para filsuf-filsuf yang dinisbatkan pada Islam. Itu mereka punya konsep bahwasanya apa yang diajarkan Nabi SAW, atau apa yang di dalam Al-Quran, itu sebenarnya kiasan saja, kiasan saja. Karena manusia nggak tahu hakikatnya. Karena manusia nggak tahu hakikatnya, maka dipakailah kiasannya. Surga sebenarnya nggak ada surga makan, menikah, ini nggak ada. Tapi manusia nggak ngerti kalau nggak dibilang itu, maka digunakanlah kiasan-kiasan perumpamaan-perumpamaan, makan, minum. Yang hakikatnya bukan gitu kata mereka. Jangan, Nah ini ini nggak perlu live meeting ya, jadi di jadi minimize hati-hati, saja. jadi hati-hati soalan eh, memperluas majas, nanti akhirnya jadinya semua hal terkait akhirat jadi majas. Nah, ini penting di sini. Di sini memang bagaimana sentralnya pembahasan akidah mendampingi pembahasan bahasa. Ya, jadi akidah itu meresap dalam semua ilmu-ilmu keislaman. Anda lihat saja misalnya pembahasan nahwu, Anda akan lihat pengaruh akidah yang benar itu dalam nahwu. Misal, ma'ariful ma'arif, pembahasan ma'arif yang paling ma'arif. Kalau Anda baca buku, menjawab ma'arif yang paling ma'arif adalah Allah dan nama-namanya, itu udah benar. Itu karena secara konsep dasar nahwu nggak begitu ya.
Tapi setelah masuk pembahasan akidah, diberikan tambahan-tambahan yang bermanfaat. Kemudian misalnya badal ba nggak disebut badal ba, badal ba untuk makhluk untuk terjadi. Tapi kalau terkait Allah SWT kita nggak pakai badal full yang istilahnya. Tapi pakai istilah al-badal al-mutabid, ridwan alfiyah. Mutabid au ba'dan au mayasamin. Alaihi fa'al fa'maktub bibal. Pakai kata-kata mutabid untuk menghindari pengesanan ba'd dan full pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu yakin konsep Ahlussunnah wal Jamaah semuanya Allah Maha Esa, tidak tersusun dari ba'd-ba'd ya. Maka tidak disifat juga zat Allah dengan keseluruhan full gitu enggak. Makanya untuk menghindari itu muncul istilah badal mutabid ya. Ketika pembahasan Bismillahirrahmanirrahim misalnya kalau kita anggap badal, maka badalnya badal mutabid. Nah, istilah badal mutabid itu pembahasan masuk pembahasan akidah. Sama di sini juga ketika mutakalim, orang yang ngomong atau yang diajak ngomong tidak tahu hakikat. Apa hakikatnya? Nggak tahu. Ya udah pakai majas. Nah, tapi agar difahami yang seperti ini, jangan diperluas. Dan inilah pentingnya pembahasan akidah. Kapan dia diyakini sebagai hakikat dan hukum asalnya pun sepakat. Lugawiyun manapun juga bahwa hukum asal dalam pembicaraan adalah hakikat. Sehingga ketika tidak mustahil hal tersebut hakikatnya, maka tidak perlu diyakini sebagai majas. Saya ulang lagi, ketika tidak perlu, kalau kita tidak mustahil hakikatnya, maka tidak perlu dikonsepkan sebagai majas. Tapi memungkinkan yang seperti ini terjadi, untuk kalau seandainya dia tidak tahu hakikatnya, ini pakai majas. Tahu balagotinya atau majaznya itu balagoh dengan nilai balagoh yang tinggi. Jadi hak di sini kembali kepada majaz. Ketika kita katakan misalnya di Indonesia, Syekhul Islam sebutkan seperti Zaidun Asad. Itu lebih tinggi nilai balagohnya daripada kita katakan Zaidun Syuja dalam memuji istri misalnya. Juga sama kalau kita katakan wajengki mutalak li wajahmu bercahaya. Lebih indah dibandingkan kita hanya mengatakan wajahmu misalnya Jamil. Ya, kalau kira-kira menurut Anda mana yang lebih romantis? Wajahmu bercahaya atau wajahmu cantik? Mana yang lebih romantis kira-kira? Nomor dua, Yang lebih nomor satu. percaya, percaya. Ini percaya kan enggak beneran. Ya, gitu. Allah. Jadi majas kan ketika dia lebih ablag mina hakikat, lebih tinggi nilai sastranya digunakan dan ini alasan terbesar ya adanya majas dalam Al-Quran dan hadis karena dia tinggi nilai sastranya. Hmm. Dibandingkan kalau seandainya selalu hakik. Anda sendiri menikmati sekali karya-karya sastra yang di situ ada penggunaan-penggunaan kiasan. Kita menikmati, tersentuh. Namun itulah di Al-Quran. Hal yang sama terjadi. Tahu syuhrati atau majasnya sudah sangat terkenal. Ini lebih terkenal majasnya dibandingkan hakikat. Seperti contoh goit tadi. Goit. Lebih terkenal goitnya dibanding kiroah. Nah, terkenal. Tahu gue iri dzalika, atau selain daripada itu, dari faktor-faktor yang pembahasan lebih misalnya di buku-buku balaghah misalnya, atau di buku-buku yang lebih kebal. Saat apa saat di Ya, aujah silakan. lihat contoh dari Gimana? Quran yang di aujah lihat itu Ustaz, karena kejahilan, majas karena kejahilan, itu contoh Iya, dalam Quran. di sini saya tuliskan tidak menyebutkan contoh di Al-Quran, karena kalau jahalnya dari mutakalim, tentu nggak terjadi ya. Allah Subhanahu wa taala kan Maha Alim, Maha tahu. Tapi kalau dari mukhatab jahalnya, juga Al-Quran itu kan semuanya difahami, semua kita pahami. Jadi nggak bisa juga disebut kiasan. Kecuali beberapa hal yang memang disepakati itu kiasan. Ya. Tapi kalau pembahasan yang saya singgung adalah bahwa orang menjadikan
ini diterapkan di Quran, dikatakan surga neraka itu kiasan saja, majas saja, bukan hakikat. Alasannya manusia nggak tahu hakikat surga neraka. Sebenarnya titik kelirunya adalah mengatakan manusia, titik kelirunya adalah mengatakan bahwasanya surga neraka itu majas, kiasan. Berarti nggak hakikat. Karena kita harusnya tahu surga neraka hakikat. Yakin surga neraka hakikat. Apa yang Allah sebutkan di Al-Quran tidak mustahil. Tidak mustahil bagi manusia untuk hidup kemudian makan lagi di surga. Sehingga nggak perlu membawanya kepada majas karena membuka pintu majas besar-besaran dalam pembahasan sam'iyat, dalam pembahasan hal gaib, hanya karena klaim. Manusia nggak paham seperti klaimnya falsafah Islamiyin, nanti membuka pintu semua yang dibahas di akhirat dari Al-Quran atau dari hadis, kita nggak percaya. Nah, itu cuma kiasan, akhirnya nggak ada surga, nggak ada neraka. Jadi wallahualam saya sendiri tidak melihat penerapan atau ada memungkinkannya penerapan al-jahliyah ini di dalam Al-Quran. Allah kalau ada yang bisa memberikan menyebutkan contohnya bagus juga ya. Sebagian ada yang bilang ayat-ayat terkait dengan teknologi di masa mendatang ya itu kiasan ya. Tapi lagi-lagi ini perlu dicek ya. Seperti misalnya tentang teknologi yang digunakan oleh eh, Nabi Sulaiman atau maaf muridnya Nabi Sulaiman. Dia salah satu murid Nabi Sulaiman itu Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ya. Bahwa dia bisa memindahkan ya ini bi arsyiha qabla yatul muslimin kan kata Nabi Sulaiman gitu. Siapa yang bisa di antara kalian datang membawa singgah sana Ratu Bilqis sebelum dia datang ke sana. Maka Ifrit menawarkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala alladzi indahu ilmu minal kitab." Ada orang yang punya pengetahuan dari kitab. Anak atika bil qabla an yartadda ilaika tafur. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi dan seterusnya. Nah, sebagian ada yang bilang bahwa ini sebenarnya teknologi canggih, memang manusia nggak tahu. Orang Arab nggak tahu, maka diungkapkan dalam bentuk majas. Ada yang seperti itu juga. Tapi sekali lagi mesti berhati-hati. Oke, Allah Ustaz, kalau ayat ini Ustaz, Zahaballahu gimana? binurihim. Apakah termasuk majus Ustaz? Kalau iya, yang mana dia Ustaz? Gimana? Zahaballahu binurim wa tarqam fi dhulumati la yubsirun. Iya, Ustaz. Kalimat Dan Zahaballahu. ya, yang di surat Al-Baqarah bagian awal. Iya, Ustaz. Kalau seandainya nur dimaknai hidayah, dan itu sering kata-kata nur dan zulumat maksudnya adalah hidayah dan apa? Kesesatan, maka bisa juga. Tapi kan Allah dari awal sudah bilang itu perumpamaan. Dan nur yang dimaksud itu api. Zahaballahu binurihim wa taraqum fi dhulumati la yubsirun. Nur itu api. Jadi mereka menyalakan api, kemudian apinya Allah Subhanahu wa taala padamkan. Jadi nur di situ bisa lebih lebih tepatnya dia hakikat. Walaupun kalau kita mau bawa kepada makna amsalnya perumpamaan di Al-Qur'annya, ya iya berarti nur di situ maksudnya adalah Allah hilangkan hidayah dari mereka. Allah cabut karena orang-orang munafik mereka sudah tahu kebenaran, kemudian mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah mereka katakan, iman yang sudah mereka nyatakan dengan lisan, ketika mereka sendiri mereka nggak mau ikuti. Maka Allah cabut hal tersebut. Tapi kalau karena dari awal sudah disebut perumpamaan, maka itu hakikat semua. Hakikat semua. Karena dari awal sudah Allah bilang, itu perumpamaan. Demikian Allah. Tapi itu sering. Cahaya dan kegelapan itu dimajazkan untuk hidayah dan kesesatan. Sampai-sampai Ibnu Abbas bilang, semua cahaya dan kegelapan di Quran maknanya adalah hidayah dan kesesatan. Kecuali kata beliau di surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi
Khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur yakni malam dan siang. Ini bukti bahwasanya nur sering digunakan najis sebagai hidayah. Allah SWT. Tapi kalau contoh yang tadi itu sudah dari awal dibilang perumpamaan. Ya, masaluhu kama salil ladzi istawqada nar. Allah SWT. Oke, di sini ada beberapa contoh sebenarnya disebutkan oleh Syekhul Islam tentang majaz seperti karena menyesuaikan kofiah. Kalau pakai hakiko nggak cocok dengan kofiah di syairnya. Tentu Quran nggak pakai istilah kofiah. Nah, cocok dengan akhiran sajaknya. Nah, cocok dengan wazannya kalau lagi di syair. Itu juga salah satu pertimbangan. Atau bisa hakikatnya kepanjangan, majas lebih singkat, dan sejenisnya. Nah, ada teori cukup mengganggu sebetulnya. Lontaran oleh Ibnu Jin. Ibnu Jin ini lugawi pakar bahasa yang dia secara akidah Mu'tazilah. Dan yang bilang Mu'tazilah banyak sekali. Dan menariknya adalah bahkan di buku-buku bahasa pun hal ini diungkapkan. Dan saya Al-Muzhir dari Imam Syuuti yang saya pernah singgung, itu Imam Syuuti bilang sendiri, wa huwa wa syekhuhu Mu'taziliyan. Ibnu Jini dan gurunya yaitu Abu Ali Al-Farisi adalah dua tokoh Mu'tazilah. Kata Ibnu Jini, al-majaz aglabu minal haqiqah. Lebih dominan majaz dalam bahasa Arab dibandingkan hakikat. Ini nggak disetujui oleh kita. Wal asahhu kata beliau, annahu laisa ghaliban al haqiqah. Yang benar adalah bahwasanya yang lebih benar. Majaz itu nggak lebih dominan dibandingkan hakikat. Dalam bahasa Arab pun juga apalagi dalam Al-Quran. Jadi tetap jumlah hakikat lebih banyak daripada majaz. Ya kalau lebih banyak daripada majaz. Apalagi kan cara logika juga kita ngerti maksudnya majaz berarti ada hakikat sebelumnya. Nah, tadi disyaratkan harus apa? Sabaqul wajah. Mesti ada dulu hakikatnya kemudian baru dia digeser orang menjadi majaz. Sehingga setiap setiap majaz ada hakikatnya, belum tentu hakikat ada majaznya. Berarti banyak kan mana? Hakikoh. Berarti banyak kan hakikat otomatis. Jadi nggak tepat gitu. Imam Jini bilang gitu. Nah, memang cukup hati-hati juga. Kenapa kok Imam Syuuti sampai mempertegas Imam Syuuti ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ari. Beliau sampai mempertegas di buku bahasa loh Al-Muzair, bukan buku akidah. Wah, tentang Ibnu Jini. Wah, wa syekhuhu Mu'tazilian. Beliau dan gurunya Abu Ali Al-Farisi dan Ibnu Jini ini Mu'tazili, Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Jadi Ibnu Jini nama besar dalam sorof dan nahwu. Nama besar. Nama besar dalam dunia bahasa Arab. Ibnu Jini. Terima kasihlah kita sama beliau. Karena akhirnya beliau Muslim. Jazakallahu khairan. Ya. Tapi kenapa sampai disinggung ke Mu'tazilah? Karena memang pintu majas ketika dibuka tanpa batas yang tepat itu beresiko. Seperti yang tadi saya singgung, orang-orang batinnya ya, mengatakan sam'iyat itu manja saja kiasan, pembahasan surga neraka dan seterusnya. Nah, Mu'tazilah memang tidak separah batininya, tidak separah orang-orang yang tadi saya sebutkan. Tapi mereka pada akhirnya ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, maka ya paham itu sebagai kiasan, kiasan, kiasan. Sehingga ketika Ibnu Jin yang ngomong al-majaz aglab fil lughah min al-haqiqah, ini kita perlu ambil waspada. Dan dari sini kita sadar memang bisa jadi pintu ini untuk hal tersebut. Wala mu'tamadan haitsu tastahil. Wala mu'tamadan ini pakai mudzakkar, yaitu majaz, ay al-majaz. Haitsu tastahil ketika mustahil al-haqiqah pakai muannas ya. Maksudnya Syekhul Islam adalah ketika suatu hakikat mustahil tidak serta-merta langsung otomatis majaz. Jadi bukanlah ini penting. Nah, ini kaidah besar. Wala mu'tamadan haitsu tastahil.
kaidah besar ini. Majas itu butuh korina, butuh korina. Sehingga patokannya bukan hakikatnya mustahil atau enggak. Patokannya korina ada atau enggak. Nah, kata Syekhul Islam, di sini baru sebagian lugawi itu beda. Makanya di sini kata-kata al-asl. Karena sebagian lugawi yang sering mengungkapkan ketika hakikat mustahil langsung lari ke majaz. Nah, sebenarnya poinnya bukan mustahilnya hakikat, tapi ada korina atau tidak. Di sini diberi contoh fikih. Kalau ada orang mengatakan kepada budak, hadza bni, ini anakku. Nah, itu budak dia. A bilang, A, ini ada tuan ya, tuan. Ya, terus ada budak. Tuan ini ngomong ke orang lain, hadza ibni, ini putraku. Pakai bahasa Arab jadi ya, hadza ibni. Ini anakku, ini putraku. Kata Imam Abu Hanifah, ini mustahil. Misalnya budaknya umurnya, contoh-contoh, budaknya umurnya 45. Si tuan ini umurnya 30. Hadza ibni. Mustahil. Secara hakiki mustahil apa enggak? Ada tuan 30 tahun bilang ke budaknya, ini putra. Gimana? Mustahil. Mustahil. Ustaz, Gimana? Oke, baik. Kata Abu Hanifah, karena mustahil ini anakku, maka difahami ini sebagai pemerdekaan. Kok gitu? Karena man malaka dza rahimin, ah, bahwa hurur, barang siapa itaklahu. memerdeka memiliki budak mahram ya, budaknya itu adalah ada anaknya, ibunya, kerabatnya gitu ya. Nah, otomatis merdeka. Ini Tuhan bilang ke tentang budaknya, ini putraku. Enggak mustahil ini putra. Ya orang nggak tahu kalau itu budaknya dia. Ini putraku. Maka difahami pemerdekaan. Karena takwa alaihi. Bahkan wa illam yanwil itqa. Bahkan meskipun dia nggak meniatkan kemerdekaan. Tapi kata Syafi'ah nggak gitu. Tidak perlu yang begitu. Ya. Tapi di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, kita Syafi'ah setuju dengan Hanafiyah, manakala memungkinkan. Manakala memungkinkan. Saya budaknya 15 tahun. Memungkinkan, maka berlaku. Kalau dibilang ada benih, merdeka. Allah misal. Ini salah satu bukti bahwa ketika hakikat mustahil, apakah langsung lari ke majaz? Nah, kita butuh qarinah. Dia nggak meniatkan dalam hal ini. Bisa saja diabaikan. Berarti dia termasuk pengecualian menurut Syafi'iyah, kaidah ya mau dalam aula min ihmal, termasuk pengecualian sih. Dia ngomong hadza ibni, ini nggak diberlakukan. Udah, lagu. Kemungkinan lagu ada ucapan-ucapan yang memang nggak bernilai. Allah misal. Wa huwa wa naqlu khilaful asli wa aula min al-ishtirak. Wah, ini pembahasan. Mungkin kita akan berlanjut sampai ke depan. Kita lihat. Dan dia, kita kembali ke majaz. Wan nakal dan nakal. Nakal itu kita ingat misalnya hakikoh dari hakikoh syar'iyyah dari hakikoh urfiyah jadi hakikoh syar'iyyah. Lugawi jadi urfiyah itu nakal. Ya. Misalnya contoh kemarin laham. Laham secara lugah dan laham secara urf.
Ini terjadi nakal, pergeseran makna. Itu nakal mas. Tapi hakikat dua-duanya bukan majas. Wahwa wa naklu khilaful asal. Juga kaidah besar, biasanya majaz dan nakal itu menyelisih hukum asal. Al aslu al hakik. Pada dasarnya kata-kata termasuk dalam Al-Quran dan Al-Karim dan juga dalam Sunnah Nabawiyah ala sahih Rasulullah SAW itu difahami sebagai hakikat. Wahwa wa naklu khilaful asal. Tidak sesuai dengan hukum yang rojih. Makanya kita nggak geser ke majaz. Nah, kecuali manakala hakikatnya nggak bisa dan ada perintah. Mau ada perintah. Sehingga kalau seandainya ada kata-kata kita bingung, ini hakikat atau majas, maka ya sudah kita pahami pada dasar sebagai sebagai hakikat. Misalnya ada orang bilang, oh, itu asadan. Ya, maka kita pahami omongan tersebut hakikat. Nah, itu asadan. Hakikat. Kalau kita praktekkan tadi ke dalam ayat-ayat tentang sam'iyat, ayat tentang surga neraka, ya kita pahami hakikat. Allah bilang, wa huwa samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kalau kita pahami hakikat, memang Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Selama tidak ada yang menggeser dan kuat penggeserannya, maka ya sudah tetap hakikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya menyampaikan informasi tentang hal-hal gaib di masa depan, Dajjal, apalagi di masa depan yang Nabi sampaikan, hadis Ma'juj, eh, Betul. Nabi hewan bisa dabah gitu ya. Nah, hakikat atau majas tuh Nabi mungkin Dajjal ternyata TV gitu saja. Apa gimana? Eh, gimana? hakikat. Hakikat, ya. Hakikat. Wahyu warna khilaful asal. Majas tuh khilaful asal. Sama, Anda kan nggak tahu. Kita bisa bilang, oh mana mungkin ada manusia. Ya, mustahilnya mustahil apa? Mustahil adatan. Ya memang itu peristiwa luar biasa, peristiwa aneh di masa depan. Tapi nggak mustahil kan? Satu, Dajjal itu nggak mustahil. Bisa aja Allah takdirkan ada manusia yang sekuat Dajjal. Bisa aja. Begitu, Nabi menyampaikan di banyak situasi. Hadis Dajjal mutawatir. Nah, ini salah satu. Sebagaimana dijelaskan para baladiyin. Salah satu yang membuat kita yakin ini itu adalah pengulangan secara bervariasi. Ya, ada kata-kata poin pembahasan diulang berkali-kali dengan variasi itu hakikat nggak majas. Ya, surga neraka diulang berkali-kali dengan banyak variasi pola. Ayat-ayat sifat begitu juga. Ya, kemudian nama-nama Allah diulang berkali-kali. Kemudian apa lagi tadi? Dajjal, hadis-hadis tentang beberapa peristiwa besar di akhir zaman diulang-ulang. Itu semakin menegaskan kehakikohannya. Oke, ini apa namanya kaidah besar. Wa huwa laku khilafus. Wa ulam min isyirak. Nah, dan majas dan nakal lebih utama daripada istirak mustarak. Ya. Ini memahami satu kata, majaskah dia ataukah dia mustarak. Kita masih ingat ada yang mengingkari majas gara-gara bilangnya dia mustarak. Itu di bagian agak depan. Nih, misalnya mustarak contohnya apa? Misalnya as-as. Walili za as-as. Contoh mustarak. As-asa artinya bisa akbala, sa'adbaro. Dua arti yang bertolak belakang sebentar sekilas. Ya, memang bertolak belakang. Akbar. Apakah kita pahami dia hakikat dan akbal dan majas dalam adbar? Pembahasan. Atau dia mustarak? Ataukah dia majas?
Dia bilang al majaz aula minal istirak pada dasarnya. Jadi pada dasarnya kalau kita bingung satu kata ini dia majaz atau mustarak menyentuh misalnya. Au min qabli an tamassuhun. Yang kita bilang dia majaz. Maksudnya adalah kurang mulut jima. Tapi apa kita bilang oh enggak, mas di sini memang punya dua makna. Menyentuh biasa, iltiqa'u misalnya. Al-jild atau dan juga mohon maaf, rahmatullah. Tadi hubungan seksual. Ya, kita bilang al-majaz aula minal ishtirak. Daripada Anda bilang dia mustarak, maka lebih dimenangkan dia majaz. Dan ini salah satu penguat adanya majaz dalam Quran. Karena sebagian menolak majaz di antara argumennya adalah ya memang kata itu untuk dua hal. Sering sekali. Dalam diskusi ada nggak majaz dalam Al-Quran? Kalau bagian bilang majaz ada ya sudah. Misalnya contoh yang qabli an tamassuhunna. Contohnya irodah. Jidarun yuridu an yang tembok ingin jatuh. Surat Al-Kahf. Sebagian yang menolak majaz mengatakan memang irodah bisa untuk benda hidup dan benda mati. Tapi kaidahnya wa aula min istirak. Majaz lebih utama daripada istirak. Nah, kita katakan dia majaz. Lebih afdol daripada kita katakan dia mustarak. Dan argumen lain adalah kata Syekhul Islam karena majaz lebih dominan dibandingkan mustarak. Ini contoh mustarak dikit kalau dibandingkan majaz. Contoh majaz lebih banyak. Allah misal. Ya. Saya diberi contoh lagi di sini nikah. Nikah. Nikah tuh hakikatnya loh. Nah, nikah. Hakikatnya akad apa kawin ya? Akad nikah tuh secara wasat. Maka hakikatnya akadnya apa mohon maaf. Duhulnya apa watak. Nah, gimana? Nikah. Ini anak tuh minat. Itu akad tuh. Karena jelas nggak ada duhul. Tapi di hatta tangkiya zaujan ghairah. Fa in talaqna fala tahillahu min ba'd hatta tangkiya zaujan ghairah. Itu nikah. Digunakan kata-kata nikah. Tapi maksudnya, nah ya, gimana? Supaya bisa halal untuk suami awal, suami Watak pertama, Ustaz. gimana, gimana dong? Nah, diskusi panjang. Hanafiyah, Syafi'iyah, Jumhur, diskusi. Nikah itu apa sih, Pak? Apakah akad atau kawat? Gitu. Jadi ada yang bilang, wah, hakikatnya akad dan watak majaz. Dan ini pendapat yang lebih dikuatkan. Makanya yang lebih dominan ayat-ayat nikah itu akad. Hadis lafal nikah maksudnya akad. Kadang-kadang majaz, nggak masalah. Kan udah dibilang, bisa juga majaz. Ada korina misalnya. Korina untuk kasus. Hatta tangkiyah zaujan ghairu hadis Nabi SAW. Hatta yadzuqa usailataki wa tadzuqi usailatahu. Itu korinahnya. Menggeser hakikat dari akad menjadi hubungan badan. Mohon maaf. Watak. Tergeser. Tapi ada pendapat mengatakan nikah itu mustarok. Mustarok. Jadi dia angkat yang hakikat juga, watak hakikat juga. Kita bilang, tapi al-majaz aula minal istirak. Kita katakan
salah satunya majaz, yaitu apa? Lebih utama daripada kita katakan dua-duanya hakikoh atau musyrik, lebih utama. Nah, ini pembahasan mana yang lebih utama daripada ini dan itu, memang pembahasan yang bagi orang yang bukan mustahid level tinggi, dia pada akhirnya cuma ngikut contoh yang udah ada aja gitu. Ketika mau menerapkan bingung juga, ya. Karena dia harus banyak berlatih, banyak melihat contoh di masa-masa awal pembelajaran. Paling-paling dia cuma bisa melihat contoh yang sudah ada. Oh, ini ulama diskusi hakikoh, majaz atau mustarak. Ketika praktek kasus baru, ini memang beratnya di sini. Karena dia harus mengumpulkan dulu antara korina-korina yang ada, data-data yang ada, variabel-variabel yang mempengaruhi, seperti itu. Allah bilang, washolli alaihim, kepada Nabi SAW di surat At-Taubah. Sholli, sholat, sholat apa doa? Nah, lebih utama kita katakan, ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sholli di sini secara lughah, doa. Dibanding kita katakan dia mustarak. Oh, sholat bisa artinya doa, bisa artinya sholat. Enggak, dia kita lebih tepat katakan, udah memang dia pindah sholli secara lughah, sholat secara secara syariat, terjadi makro. Lebih utama dapat dikatakan sholli itu mustarak antara doa dan sholat yang biasa kita lakukan. Ini zakat juga sama, zakat juga sama. Cara bahasa dia mensucikan, secara istilah dia, secara syarat dia, perbuatan yang jelas kita sama ketahui. Lebih dimaknai dengan nakal, perpindahan dari hakikat lugawiyah ke akal syariah dibandingkan kalau kita pahami dia musyarak. Oh enggak, zakat memang artinya dua, sama-sama dia dia mustarak antara umum, antara bersih dengan zakat yang biasa kita lakukan. Nah, kita bilang lebih baik nakal, lebih baik kita katakan nakal daripada isyrak. Wa ulam minal isyrak. Wallahu a'lam. Berarti di Quran nggak boleh ada musyarak, Ustaz, ya? Boleh, tapi di sini kan aulawiyah saja. Jadi kita bisa makan musyarak. Ini musyarak kur misalnya. Emang kamu musyarak. Dia ulama udah bilang kur musyarak. Jadi nggak dibilang tuhar hakikoh haid majaz. Nggak begitu. Atau dikatakan nakal. Tapi ketika kita masih bingung, ini hakikoh majaz, nakal, atau kayak istirok ya. Antara tiga ini, maka dalam kondisi seperti itu kita lebih menangkan majaz dan nakal. Hakikoh majaz dan nakal dibandingkan kemusyarakat. Lebih dimenangkan itu. Allah bisa. Wa taksisu aula minhuma dan taksis lebih utama daripada keduanya. Huma di sini min huma itu kembali ke yang disebutkan di awal. Jadi bukan isyrok. Huma di sini sebentar. Huma di sini kembali ke yang disebutkan di awal yaitu wa huwa wa naql, majaz dan nakal. Lebih utama kita pakai majaz dan nakal. Nah, lebih utama kita mentaksis daripada memakai majaz dan nakal. Misalnya Allah Subhanahu wa taala firmankan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan makan apa yang tidak disebutkan nama Allah. Gitu ya. Ini apakah dia majaz atau taksir berlaku di sini? Wala takul mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Apakah kita katakan terus gimana dengan ayat yang difahami ayat ini wala takul mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Saya tulis dulu. Mimma lam yuzkar ismullahi alaihi kata adab Hanafi saya bukan oleh Syekhul Islam. Kata Hanafi ay mimma lam yutalafaz bil basmalah inda dzabhi.
Wa khussa minhu nasiha fatahillu dzabihatuhu. Kata madzhab Hanafi, ini sebenarnya tidak boleh makan yang belum disebutkan basmalah. Dikhususkan, dikhususkan. Kalau lupa, memang madzhab Hanafi kalau lupa nggak apa-apa. Kalau lupa baca basmalah, nggak apa-apa. Wa qala ghairuhu, dikatakan oleh selainnya, mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, maksudnya belum disembelih. Jadi arti ayatnya adalah dan janganlah makan dari yang belum disembelih. Kenapa gitu? Ini majaz, majaz mursal. Karena umumnya orang kalau nyembelih ngucapin apa? Bismillah. Nama Allah. Sehingga Allah bilang wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Yani janganlah makan dari yang belum disembelih. Jadi ayat ini misalnya belum dibismillahi, yani belum disembelih. Ya. Nah, kalau pakai kaidah tadi, wa taksisu aula minhuma. Taksis lebih bagus daripada memajazkan orang taksiskan, berarti lebih kuat difahami ayat ini. Jangan menguat, jangan makan bukan pakai yang belum disembelih, tapi pakai yang belum belum bismillah. Jadi ayat ini wala takul mimma lam yuzkar ismullah, ya. Dalil bahwasanya tidak halal makan hewan yang saat disembelih tidak mengucapkan basmalah. Nah, berarti Hanafi menang di sini. Iya, ini menang. Terus gimana dengan madzhab Syafi'i? Madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan basmalah. Nah, dalil madzhab Syafi'i itu bukan ayat ini. Ayat ini dianggap umum, dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Dikecualikan. Nah, siapa yang dikecualikan? Nggak perlu basmalah. Muslim. Muslim nggak perlu basmalah. Misal, Ahlul kata, kitab, Ustaz. kata, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, Ismullahi ma'akuli muslimin. Zakar Rasmallahi alaihi amla. Nama Allah ada bersama setiap muslim. Mau dia nyebutin nama Allah atau enggak, udah dianggap menyebut nama Allah. Nah, dari ini yang dipakai oleh Mazhab Syafi'i untuk mengatakan halal juga sembelihan muslim yang nyembeli nggak pakai basmalah. Kok gitu? Kenapa? Karena kata Nabi SAW sudah bilang Ismullahi ma'akuli muslimin. Zakar Rasmallahi alaihi amla. Jadi ayat ini wala takul mimma lam yadhkur ismallahi alaihi juga dipakai oleh Syafi'i. Jadi Syafi'i tidak melawan ayat. Tapi argumen sebagian Syafi'i bahwa oh enggak mimma lam yadhkur ismallahi alaihi maksudnya belum disembelih. Ada juga yang begitu. Lari dari atau cara menguatkan mazhab Syafi'i dengan argumen ini. Dia bilang enggak, taksis, kita taksis saja. Lebih utama dibandingkan kita memajazkan. Ustaz, apa Ustaz? Ya, silakan. Berarti yang mengatakan wala taqulu mimma lam yazbah itu Ustaz, berarti dia nakal ya Ustaz. Dia enggak majaz, dia majaz. Karena Hmm, majaz mursal alakohnya mujawarah. Karena selalu berdampingan antara menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka mereka bilang wala takul malam yudhkar ismullahi alaihi, maksudnya wala takul malam yudbah. Gitu. Tapi kaidah usul fikihnya madzhab Syafi'i kan nggak begitu. Lebih utama kita ya udah taksis saja ayat ini dengan si Muslim tidak perlu baca Bismillah karena sudah ada nama Allah bersamanya. Setelah misalnya pengecualian adalah ahli kitab nggak harus ini Bismillah itu udah argumen kuat madzhab Syafi'i. Ahli kitab halal sembilannya dia nggak harus ucapin Bismillah. Apa harus Bismillah ahli kitab? Enggak kan? Berarti ngucapin Bismillah di situ sebenarnya banyak pengecualian dan seterusnya. Itu ada jam 9 sebenarnya saya ada contoh lagi. Terus nanti seperti yang saya sudah bilang ini pembahasan mana yang lebih utama dari mana yang lebih utama ini pembahasan panjang. Jadi menggambarkan kita sambung di pertemuan depan. Insya Allah selesai pertemuan depan bagian satu.
antara lima hal. Mana yang kita menangkan? Apakah majaz, memajazkan dari hayal ke majaz, atau kan nakal dari hakikat syariah ke hakikat urfiyah, hakikat lugawiyah, hakikat lugawiyah ke hakikat urfiyah ke hakikat syariah, atau ke istirak, dan sebut saja dengan istilah populer mustarak, atau ke taksis, atau ke idmar. Ya, lima hal ini, lima hal ini. Nanti kita dapat siklusnya, ya. Ciri majaz dan nakal lebih utama daripada mustarak. Berarti mustarak rendah. Taksis lebih utama. Berarti taksis taruh sini. Idmar lebih utama dari nakal. Dan majaz sama dengan idmar. Berarti majaz, idmar. Kita urutkan begini jadi. Nah, itu sisi. Paling atas taksis. Kemudian di bawahnya apa? Majaz dan idmar. Di bawahnya apa? Nakal. Di bawahnya mustarak. Nah, ini simpulannya begini. Jika kita memahami lafal-lafal dalam ayat atau hadis, urutannya nomor satu apa? Kita pakai metode taksis. Nah, kan taksis lebih utama daripada majaz ataupun nakal. Kemudian baru majaz. Dan majaz sama dengan idmar. Karena idmar ini majaz juga. Majaz apa? Jenisnya majaz pembuangan. Majaz itu hadaf. Kalau teman-teman ingat pelajaran di Warokat, ada contoh majaz adalah majaz hadaf. Ya nggak? Nah itu idmar. Sama dia berarti. Nah, majaz lebih kuat daripada nakal. Kita mengatakan ini. Majaz, dabah majaz. Lebih utama daripada kita katakan itu hakikat. Misalnya, urfiyah contoh. Ada pandangan seperti itu sesuai dengan penerapan kayak gini. Dan paling terakhir dari semuanya adalah makam. Adalah musyrik. Terakhir dari semua. Ini simpulannya, tapi nanti contoh-contohnya dan lebih dalam tentang kenapanya kita bahas insya Allah di pekan depan. Subhanallah kita sudah lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sebentar 3 menit. Ya, kita mulai bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.